Selamat malam. Pada malam hari ini, saya, Pendeta Maria Magdalena Tiri, Pendeta Jemaat GPIB Bahtera Imam Ciputat, Banten, dan saya mengajak kita mempersiapkan Injil Markus 15 ayat 42 sampai 47 yang menjadi dasar atau tema perenungan dari ayatnya yang ke-43. Mari kita berdoa. Bersabdalah ya Bapa, dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, memberikan hikmat surgawi agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama yang terpandang, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Mengasihi sesama adalah perintah Kristus kepada manusia, karena kasih adalah hukum yang terutama. Namun seringkali hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan ketika kita sebagai manusia merasakan adanya keterbatasan, termasuk keterbatasan perasaan emosional yang seringkali mengontrol pikiran dan tindakan manusia. Hal ini menjadi salah satu pemicu kita sulit mengasihi, apalagi ketika kita berada dalam situasi yang sulit atau keadaan pergumulan. Mengasihi adalah salah satu cara yang Yesus inginkan kita lakukan, sebab Ia sudah lebih dulu melakukan kasih itu kepada kita sebelum Ia memerintahkannya. Sebagai manusia yang percaya kepadanya, hendaknya kita dituntun untuk belajar menunjukkan kasih secara nyata sebagai pengamalan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta jangan sampai kita terlambat untuk mengasihi yang berujung pada penyesalan. Teks bacaan ini secara khusus ingin menyoroti tentang proses penguburan Yesus yang dilakukan oleh Yusuf orang Arimatea, yang merupakan seorang anggota majelis besar yang terkemuka atau mahkamah agama yang disebut Sanhedrin. Yusuf dengan keberaniannya berani meminta jenazah Yesus kepada kehadapan Pilatus untuk menguburkannya sebelum hari Sabat tiba, tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Ayat 42. Hari di mana akan datangnya hari Sabat, Sabtu bagi orang Yahudi. Menurut adat Yahudi, tidak boleh ada aktivitas pemakaman setelah matahari tenggelam di hari Jumat, karena Sabat dimulai pada saat itu. Sehingga penguburan Yesus harus dilakukan pada saat itu juga. Ayat ini ingin dimaknai bahwa meskipun dengan waktu yang terbatas, tetapi Allah tetap mengatur segalanya tepat pada waktunya. Ayat 43, Yusuf yang merupakan anggota Sanhedrin, majelis agama Yahudi, ia tetap percaya kepada Yesus secara diam-diam. Tindakan yang dilakukan oleh Yusuf sangat berisiko secara politik dan sosial. Namun ia tetap pada keputusannya
dan berani menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada Yesus di saat banyak murid melarikan diri. Hal ini mau menggambarkan bahwa iman Yusuf adalah iman yang sejati, yang tidak malu mengakui Yesus di saat sulit dan berisiko. Ayat 44, Pilatus itu sendiri heran dan terkejut karena Yesus mati lebih cepat. Karena biasanya proses penyaliban akan berlangsung sangat lama. Karena ia heran, maka ia memeriksa terkait kematian Yesus kepada kepala pasukan. Hal ini mau menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah fakta historis yang diselidiki dengan teliti, bukan hanya percaya begitu saja kepada berita palsu. Ayat 45, setelah menyaksikan bahwa Yesus sudah benar-benar mati, Pilatus mengizinkan penguburan Yesus dilakukan. Kalau biasanya dalam budaya Romawi, mayat penjahat akan dibiarkan membusuk atau dimakan binatang liar, namun atas permintaan pribadi oleh Yusuf, jenazah Yesus dapat dikuburkan dengan layak. Tindakan ini menggenapi nubuat Yesaya 53 ayat 9 bahwa Mesias akan dikuburkan di antara orang-orang kaya meski mati seperti penjahat di kayu salib. Ayat 46, pelayanan yang dilakukan Yusuf untuk menguburkan Yesus dengan layak, menggunakan kain lenan yang mahal, kubur dalam batu yang merupakan kubur bagi orang kaya dan bukan kubur biasa. Batu besar digulingkan di pintu kubur, menunjukkan bahwa tempat itu benar-benar tertutup. Ini dilakukan oleh Yusuf sebagai bentuk penghormatannya kepada Yesus yang mati dan benar-benar dikubur. Ayat 47, para perempuan yang menyaksikan langsung lokasi kubur Yesus, dan hari ini penting karena nantinya mereka juga yang akan menjadi saksi kebangkitannya. Mereka mengikuti Yesus bahkan setelah kematiannya, menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Kasih yang sejati tidak berhenti bahkan setelah kematian. Para perempuan ini menjadi teladan kesetiaan dalam iman, bahkan di saat harapan hampir hilang. Aplikasi 1, kasih tidak menunggu waktu yang ideal. Yusuf dari Arimatea tidak menunggu semuanya aman atau mudah. Ia segera bertindak menguburkan Yesus dengan penuh kasih dan hormat, meskipun saat itu sangat beresiko secara sosial. Jangan tunda untuk menolong, mengampuni, atau menunjukkan perhatian kepada Tuhan dan sesama demi kemuliaannya. Kedua, kasih harus nyata, bukan sekedar niat. Yusuf tidak hanya berduka dalam hati, tetapi ia melakukan sebuah tindakan nyata seperti membelikan kain lenan yang mahal, mempersiapkan kubur, dan membungkus tubuh Yesus. Hal ini menunjukkan adanya aksi nyata dari kasih, bukan hanya sekedar ucapan atau niat belaka. Ketiga,
Tuhan pakai orang biasa untuk tindakan luar biasa. Yusuf tidak seterkenal Petrus dan Yohanes, namun ia punya peran penting yang unik karena ia bertindak saat yang lain memilih untuk mundur, lari, dan bersembunyi. Jangan meremehkan diri sendiri. Ketika kita bersedia, kita akan menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Bahkan hanya dilakukan lewat hal-hal yang sederhana. Contoh, mengunjungi yang sedang sakit. Tuhan memberkati pelayanan kita saat ini dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa yang Maha Kasih. Karena kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah judul tema tunjukkan kasih-Mu sekarang, jangan tunda. Tuhan memberkati pelayanan kami kemarin, saat ini, dan seterusnya. Kami mohon Roh Kudus memperlengkapi kami senantiasa dengan terang kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati ketika kami akan beristirahat malam hingga bangun keesokan pagi hari yang cerah, penuh pengharapan, sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sumber pengharapan kami. Amin.